Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-sholihati anna lahum ajrun hasanah makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul anbiya mursalin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Alaikum bi kitabillahi wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amala bihima mujibul naili fawz wal jannah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah SAW, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, keimanan, dan kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menghambakan diri beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubaligot, dan segenap umatnya. Semoga kita menjadi umat yang cinta kepada sunnah Rasulullah SAW, sehingga kelak beliau berkenan untuk memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Para saudara jamaah sekalian, keimanan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini wajib dipertahankan. Kita amalkan, kita kerjakan sampai ajal pati kita masing-masing. Karena iman dan Islam ini nilainya lebih baik dari apa-apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, bi fadlik, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, maka hendaklah selalu bergembira. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karena Islam, iman yang telah diberikan kepada kita ini lebih baik dari apa-apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Allah memerintahkan pada kita semua orang iman selalu bergembira, tidak boleh bersedih. Di dalam surat Ali Imran juga dijelaskan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu sekalian merasa susah dan merasa hina, bahkan kalian adalah orang-orang yang mulia apabila kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Olehnya itu, keimanan ini harus kita jaga, kita pertahankan, jangan sampai terlepas. Kalau sampai terlepas, maka kita akan celaka selama-lamanya. Maka keimanan yang telah diberikan oleh Allah pada kita harus jaga. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar perhatiannya dalam membangun karakter melalui pendidikan karakter. Sangat besar pengaruhnya. Pendidikan karakter yang dibangun oleh Rasulullah adalah mendidik, mengajarkan, membina, menyebarkan agama Islam ini, serta menyempurnakan akhlakul karimah dengan metode keteladanan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
niscaya sungguh telah ada di dalam kalangan kalian adalah Rasulullah contoh yang terbaik. Itu liman kana yardullah wal yaumul akhirah wa dzakarallaha katsiran. Itu bagi orang-orang yang mengharap ridho Allah. Kalau kita mengharap ridho Allah, maka harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Telah ku tinggalkan dua perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi dua perkara. Kitabillah Al-Quran wa sunnatin nabi adalah al-hadis. Kita kaji Al-Qurannya, karena Al-Quran di sini merupakan global, umum, tidak dijelaskan tentang beberapa rakaat sholat, ukuran zakat tidak dijelaskan. Nah, sebagai bayan, sebagai penjelas di sini adalah al-hadisnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini contoh, dirikanlah salat. Di Al-Qur'an tidak dijelaskan berapa rakaat salatnya. Dan zakat, datangkan zakat tidak dijelaskan berapa ukurannya. Namun di hadis semua dijelaskan dengan gamblang. Itu sudah teratur di dalam al-hadisnya. Maka kita kaji Al-Quran dan al-hadisnya. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang mau mengamalkan. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikian itu surga diwariskan bagi tiap-tiap orang yang mau mengamalkan. Ini terkadang terjadi kontradiksi. Di dalam hadis diceritakan ada seorang yang ahli ibadah, 500 tahun beribadah tanpa maksiat sekalipun, berdiam diri di pulau. Setelah meninggal ditanya oleh Allah, "Hai fulan, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga?" "Karena amalan saya." "Tidak, itu karena rahmat saya." Maka untuk memperoleh rahmat dari Allah, maka kita harus beramal sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu kita sebagai orang iman, orang yang telah dipilih oleh Allah, diberi hidayah, diberi petunjuk, berarti kita ini dijadikan calon ahli surga. Namanya calon itu tidak semua masuk, dia masih disaring kembali. Siapa yang akan mendapat rahmat dari Allah? Kalau kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, maka rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Maka kita jelas insya Allah dijamin oleh Allah bisa masuk ke dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kita menetapi agama Islam ini akan mendapatkan suatu keuntungan yang sebesar. Apa untungnya? Kalau kita mau tahu, untung di dunia dan untung di akhirat. Untungnya di dunia berdasarkan sabda Rasulullah SAW, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rasul kafafa wa qani abi. Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya telah ditunjukkan ke dalam Islam dan mau menerima kebenaran Islam. Maka Allah akan mencukupkan rezekinya dan akan diberi hati yang qanaah. Hati yang qanaah adalah hati yang selalu bersyukur terhadap pemberian Allah, terhadap nikmat Allah, baik itu sedikit maupun banyak, kita syukuri. Itu adalah sifat qanaah, hati yang qanaah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka Rasulullah SAW selalu memberikan bimbingan kepada kita, terutama
masalah kerukunan dan kekompakan. Karena kerukunan dan kekompakan itu merupakan sebuah kondisi yang dinamis, yang tidak begitu saja bisa terwujud tanpa adanya upaya dari kita semua. Karena karakter kita berbeda-beda dan usaha juga kita berbeda-beda. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Lail, wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lisatta. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, dan usaha kalian adalah berbeda-beda. Adanya perbedaan seperti ini jangan diperdebatkan. Masalah furud, masalah cabang-cabang dari agama jangan diperdebatkan. Sebab kalau diperdebatkan maka setan akan menjerumuskan kepada kita. Karena banyak acuan-acuan yang di dalam hadis itu sahih semua. Namun ada sebagian yang tidak mau menerima hadis yang lainnya. Padahal semua riwayat itu sahih. Satu contoh, orang sholat di dalam An-Nasa'i dari Abi Hurairah. Itu ketika itu Rasulullah bersama-sama Abu Hurairah dan para sahabat praktek pas sholat, yaitu meletakkan tangan dulu baru kaki. Kemudian pada suatu saat Abu Hurairah tidak ikut. Yang ikut adalah Abdullah bin Umar. Maka Rasulullah meletakkan kaki dulu baru tangan. Ini semua sahih di dalam riwayat Abu Dawud. Jangan diperdebatkan yang demikian ini. Kalau kita berdebat akhirnya tidak jadi sholat. Yang diperdebatkan akhirnya saling memojokkan. Maka persatuan dan kesatuan ini harus kita jaga. Kerukunan dan kekompakan ini harus kita jaga. Karena rukun dan kompak sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minun hatta tahabbu. Tidak akan bisa masuk surga sehingga orang itu beriman, dan tidak dikatakan beriman apabila tidak saling cinta mencintai. Kerukunan dan kekompakan ini harus benar-benar kita jaga. Kerukunan dan kekompakan ini bukan karena kekerabatan, bukan karena harta yang saling memberi. Itu karena agama semata. Karena di dalam riwayat Abu Daud dijelaskan dari Umar bin Khattab, an Abdullah bin Umar, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, inna min ibadillah la unasan mahum bi anbiya wala suhada walaki yakbatumul anbiya wasuhada bimakanhim yaumal qiyamah. Qalu ya Rasulullah tukhbirna man hum tahabu merrohillah. Jadi Rasulullah dari Umar bin Khattab dari Nabi SAW bersabda, nanti di hari kiamat ada hamba Allah dari manusia, dia bukan para nabi dan bukan para syuhada, tapi para nabi dan para syuhada iri melihat tempatnya di sisi Allah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tukhbirna manhum, wahai Rasulullah kabarilah pada kami siapa mereka itu. Mereka itu adalah orang yang cinta terhadap agama Allah, bertemu di dalam agama Allah karena Allah, berpisah juga di dalam agama Allah. Inilah nanti yang akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi dari para nabi dan anbiya. Maka dari itu terutama kerukunan dan kekompakan itu di dalam jamaah ini antara pengurus dan pengurus, antara pengurus dan jamaahnya. Maka kalau kita rukun dan kompak, maka Allah akan memberikan jaminan pada kita. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman, sebagai hamba yang telah diberi hidayah oleh Allah, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau kita
Allah telah cinta pada kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan dimasukkan dalam surganya Allah, insya Allah. Itu. Maka mari kita berusaha di dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakalakum fil hadi manafani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barofrahim, wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.